Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membacakan cerita horor yang berjudul Tumbal Perawan. Jadi sebelum saya memasuki ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus, support terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar saya sendiri bisa lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten-konten atau cerita-cerita horor yang lebih menarik lagi. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Berada di ruangan sempit dan minim pencahayaan itu sudah membuat bulu kuduku meremang. Apalagi berada satu ruangan dengan seorang dukun yang sedang komat kamit membakar dupa. Jadi berapa bayi lagi yang harus saya bawa, Mbah? Tanyaku ketika Mbah Somo mulai membuka mata. Bukannya menjawab, pria berpakaian serba hitam itu malah melototiku. Gigi-gigi hitamnya gemerutuk menampakkan seringnya yang mengerikan. Goblok, kalau Mbah lagi ritual, jangan nyela-nyela, maki pria berkumis lebat itu. Dadaku berdebar hebat, seluruh tubuh bergetar. Iya Mbah. Mbah Somo kembali konsentrasi di meja kerja, menaburkan kelopak bunga mawar merah ke sebuah bejana berisi air bening nyaris penuh. Brak! Mbah Somo menggebrak meja dengan wajah memerah. Bola matanya nyaris menggelinding keluar. Kenapa kalian melanggar pantangan? Hah? Astaga, jantungku hampir saja copot. Bagaimana bisa Mbah Somo tahu kalau aku tidak meniduri adik iparku yang masih perawan? Goblok kamu. Maaf Mbah, saya gagal niduri adik ipar. Dia lagi mens, jawabku dengan mulut bergetar. Loh, kamu ini gimana? Wong sudah tak kasih waktu 1 purnama. Kenapa alasanmu dia lagi mens? Apa dia mens 1 bulan? Aku tak tahu harus menjawab apa. Sedang kenyataannya, memang Yeni adik ipar sasaranku mempunyai penyakit aneh. Entah apa namanya, sehingga dia mengalami mens selama berminggu-minggu, bahkan sampai sebulan. Istriku sendiri yang menceritakannya. Mbah kasih 1 kesempatan lagi. Kalau sampai kamu ndak bisa nidurin perawan dalam 1 purnama ini, kamu tahu sendiri resikonya. Nyawa kamu jadi taruhannya. Ucapan pria berusia sekitar 60 tahunan itu benar-benar membuat nyaliku ciut. Ketakutan berkecamuk di dada. Jika sampai tak dapat menggagahi Yeni, aku pasti mati. Iya Mbah, akan saya lakukan perintah Mbah Somo. Dan satu lagi, kamu harus menyerahkan 1 bayi yang baru lahir. Paling lambat 35 hari dari sekarang. Apa? 1 bulan lagi? Bayi siapa lagi yang harus kutumbalkan? Sedang di kampung tak ada wanita hamil tua. Kepalaku berdenyut. Aku harus memutar otak agar bisa memenuhi syarat tepat waktu, atau setidaknya tidak melewati batas waktu. Kulajukan motor ke arah rumah. Retno, istriku, sudah menunggu di depan rumah. Dari mana Thomas? Jam segini baru pulang. Tanya wanita yang kunikahi 2 tahun yang lalu itu saat aku memasukkan motor ke dapur.
Tempat yang paling memungkinkan untuk parkir karena ukurannya yang cukup luas dibanding ruangan lain di rumah ini. Nyari obyekan, Dik. Kamu belum tidur, tak? Belum, Mas. Sekarang sudah pukul 10 malam. Biasanya Retno sudah melayang di alam mimpi. Ia menggapit lenganku lalu menarik ke dalam kamar. Mas, aku... Wajah wanita berambut ikal sebau itu memerah. Apa, Dik? Tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. Retno ikut meletakkan bokongnya di sampingku sangat rapat. Anu, Mas, aku pengen, ucapnya lirih. Pengen apa toh, Dik? Duh, Mas ini kok ya ndak peka banget toh. Ya pengen bikin anak toh, Mas. Hambok ya bilang, Dik. Mana Mas tahu kalau kamu ndak bilang. Tumben sekali Retno minta jatah duluan. Biasanya aku yang selalu memulai lebih dulu. Ketiban duren, mana bisa aku tolak. Saat bersiap menyerang, tiba-tiba aku teringat peringatan dari Mbah Somo. Aku dilarang meniduri istri sebelum bisa mendapatkan keperawanan gadis tumbal. Sial, mana hasratku sudah memuncak di ubun-ubun. Retno yang sudah siap menerima eksekusi terlihat menungguku dengan penuh harap. Bagaimana aku bisa mengatakan kalau aku tidak boleh menyentuhnya? Sedang kami sangat ingin memiliki keturunan setelah 2 tahun menikah. Mas, bisik Retno di telingaku. Aku tersentak. Lalu tanpa sadar aku mendorong tubuhnya hingga terlentang di ranjang. Sontak aku terperanjat, lalu serta-merta membangunkannya. Tapi Retno menghalau, kemudian bangkit sendiri, berlari keluar menuju kamar sebelah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Sekilas kulihat wajahnya sebelum pergi, air matanya tumpah membasahi pipi dengan wajah merah menyala. Aku yakin dia marah dan kecewa. Namun di sisi lain, aku merasa lega bisa menghindari pantangan syarat dari Mbah Somo. Dek, aku minta maaf. Ku coba mengais ampun dari wanita yang amat kucintai. Tapi sepertinya sia-sia saja. Retno masih tetap diam di dalam kamar tanpa membuka pintu sejak semalam. Ketukan di pintu berulang kali pun tak meluluhkan hatinya. Ya sudah, Dek. Kalau ndak mau bukain pintu, Mas mau pergi dulu sebentar, mau nyari obyekan. Tetap tak ada sahutan. Kuputuskan untuk pergi. Satu hal tujuan yang kupikirkan sejak semalam, aku akan pergi ke rumah mertua, mencari Yeni untuk melakukan persyaratan pesugihan. Dengan begitu, aku bisa menggauli Retno lagi dan tentu saja, tujuan mendapatkan kekayaan secara instan akan segera terwujud. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Sesampainya di rumah mertua yang tak jauh dari rumah yang kutinggali, suasana begitu sepi. Aku sudah menduganya. Pagi-pagi seperti ini, bapak dan ibu mertua pergi ke ladang. Sedang Yeni, kutaksir sedang ada di rumah sendirian. Karena belum mendapatkan pekerjaan usai lulus sekolah SMK. Perlahan, kulangkahkan kaki memasuki rumah. Tak ada yang curiga, karena tetangga kanan kiri tahu aku adalah menantu di rumah ini. Lagi pula, layaknya kehidupan di desa, suasana sepi. Kebanyakan orang pergi beraktivitas di sawah atau di ladang. Pintu yang tak terkunci memudahkanku masuk, lalu segera menyusuri ruang demi ruang. Tak terlihat Yeni di kamarnya. Satu-satunya tempat yang belum kulihat adalah di dapur. Segera kulangkahkan kaki ke sana. Dadaku berdebar-debar, keringat mengucur deras, gugup. Namun, aku harus melakukannya. Kubuka tirai di pintu dapur. Adik dari istriku itu terlihat sangat menggoda dengan daster tanpa lengan, tengah duduk di kursi sembari memotong-motong sayuran. Kemolekan tubuh, bibir merekah, dan leher yang jenjang membuat napasku memburu, memperbesar hasratku untuk menggaulinya. Setan di telinga terus berbisik menyoraki agar aku mendekat. Dan itu berhasil. Selangkah demi selangkah,
Kaki ini mulai membawaku ke arah Yeni. Semakin dekat, hingga tubuhku berhenti tepat di sampingnya. Gadis itu lalu menoleh. "Mas Bagas?" Suara tenggoret yang bersarang di pepohonan jati sekitar rumah menjadi pengiring deru napasku yang memburu. Dosa besar telah kulakukan. Gadis bertubuh indah itu terkulai lemas di sudut ranjang kamarnya dengan isak tangis tertahan. "Jangan sampai kamu katakan tentang hal ini kepada siapapun, termasuk mbakmu. Kalau sampai kamu cerita, aku akan membunuhmu," ancamku pada Yeni yang ketakutan. Kenapa Mas Bagas melakukan ini padaku?" Terbata, gadis itu bertanya lirih, seraya memunguti pakaian di sampingnya yang koyak karena kubuka paksa. "Kamu tidak perlu tahu," jawabku sambil berpakaian. "Apa Mas Bagas suka sama aku?" Seketika aku menoleh ke arahnya, heran. Kenapa gadis itu sampai berpikir seperti itu? "Apa maksudmu?" "Kalau Mas Bagas suka sama aku, harusnya bilang, jangan seperti ini. Kalau bicara baik-baik, mungkin akan berbeda." Alisku berkerut masih tak mengerti. "Dari dulu, aku sudah suka sama Mas Bagas. Sayang, Mas Bagas lebih milih Mbak Retno dibanding aku." Mataku terbelalak, tak percaya mendengar apa yang Yeni katakan. "Jadi, kamu suka sama aku, kakak iparmu?" Yeni mengangguk lemah. Astaga, sepertinya keberuntungan sedang berada di pihakku. Kenapa baru sekarang gadis molek ini mengatakannya? Tahu dari kemarin, aku tak perlu bersusah payah memperkosanya. Dia pasti datang dengan sukarela padaku. Aku berdiam sebentar. "Jangan menyukaiku, aku ini kakak iparmu," ucapku sok bijak. "Kalau Mas Bagas menyadari kita adalah ipar, kenapa Mas Bagas menodaiku?" Nada suara Yeni meninggi. Sepertinya dia mulai bisa mengendalikan situasi. Pertanyaannya membuatku tak berkutik, tak tahu harus menjawab apa. Aku mendekati lalu duduk di sampingnya, membelai rambut hitam panjang yang tergerai di tubuh putih mulusnya. "Ini semua salahmu. Kenapa kamu begitu cantik dan menggoda? Bikin aku tergiur aja." Meski receh, rayuanku sepertinya mengenai sasaran. Terbukti, gadis berponi itu wajahnya bersemu merah, malu-malu. Entah untuk apa tangisnya tadi. Sedang sekarang dia malah tersenyum-senyum padaku. "Mas Bagas kok malah ngerayu?" Dasar gadis gampangan. Dengan mudahnya masuk perangkap rayuanku. "Loh, ya ndak ngerayu. Aku ini jujur. Kamu emang cantik." Ku kecup ujung kepalanya. "Gimana kalau kamu jadi pacarku?" tanyaku. Jangan Mas, aku takut ketahuan." "Ya jangan sampai ketahuan toh." Ku tatap wajahnya yang mirip Retno, oval dengan hidung mancung dan mata bulat. Namun, satu kelebihan Yeni, badannya lebih montok, menggiurkan bagi siapapun yang melihatnya. "Ya sudah, aku mau Mas." Puas sekali hari ini. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Selain bisa memenuhi syarat dari Mbah Somo, aku juga dapat wanita simpanan. Cantik dan semok. Ternyata begini rasanya punya pacar diam-diam. Menegangkan sekaligus menyenangkan. Usai puas menikmati perawan ting-ting, aku pamit pulang sebelum bapak ibu mertua kembali dari ladang. Yeni melepasku dengan berat, tapi aku tetap pergi. Pulang ke rumah. Sejauh-jauhnya seorang pria pergi, pasti akan kembali juga ke pelukan istrinya. Bagiku, Retno takkan terganti. Satu-satunya wanita yang bisa menaklukkan hati ini. Kulakukan ritual pesugihan pun demi dia, agar dia bahagia dan tercukupi semua kebutuhannya. Sesampainya di rumah, wanitaku sudah keluar kamar. Ia tengah memasak di dapur. Dek, sapaku. Sautnya tanpa menoleh, tetap fokus mengaduk tumis kangkung di wajan. Aku lalu duduk di kursi dekat Retno berdiri. "Dek, maafin aku ya, jangan marah lagi.
nanti cantikmu hilang loh kalau cemberut terus. Ku coba lancarkan rayuan lagi, semoga kali ini Retno luluh. Mas dari mana? Tanyanya dengan nada kesal. Cari obyekan di mana? Ya muter-muter. Saat hendak mengambil gelas untuk minum, tak sengaja kulihat jari telunjuk kanan Retno dililit plester coklat. Ini kenapa, Dek? Kuraih tangannya mencoba melihat lebih dekat, namun ia malah menariknya segera. Tadi foto di dinding tiba-tiba jatuh, tidak tahu kenapa. Kacanya pecah, pas bersihin, tidak sengaja kena beling. Foto yang mana? Tanya aku dengan jantung berdetak lebih cepat. Jangan-jangan foto pernikahan kita. Jawab singkat itu membuatku kesulitan menelan ludah. Apa? Foto pernikahan jatuh saat aku sedang berdua dengan wanita lain? Apakah ini firasat untuk istriku? Keringat tiba-tiba mengucur deras. Dek, aku ke kamar dulu ya. Ku tinggalkan Retno tanpa menunggu jawabannya. Ingin segera menenangkan diri agar wanita berjilbab itu tak menyadari kegugupanku. Di kamar, aku merebahkan diri di ranjang, memikirkan apa yang terjadi pada Retno hari ini. Mungkinkah suatu saat nanti ia akan mengetahui apa yang kulakukan? Semoga saja tidak. Siang ini sangat terik. Meski begitu, entah kenapa badanku tiba-tiba menggigil. Kurasakan dingin yang luar biasa hingga menusuk tulang. Aku meraih selimut yang terlipat rapi di sampingku, lalu memakainya untuk menutupi seluruh tubuh. Satu lembar selimut ternyata masih belum mengurangi rasa dingin ini. Aku bangkit, berjalan dengan tubuh masih menggigil, mendekati lemari di mana tersimpan selimut cadangan. Perlahan ku buka pintu lemari reot. Apa itu? Sosok bayi melayang keluar dari dalam lemari. Aku terkejut dan ketakutan setengah mati. Ingin segera ku berlari, tapi kaki ini terasa sangat berat, seperti tertancap di lantai. Bayi itu mendekat. Wajahnya yang polos terlihat menyeramkan dengan darah belepotan di sekitar mulut seperti habis makan sesuatu. Karena kaki tak bisa digerakkan, aku mencoba berteriak. Namun, lagi-lagi suaraku tak keluar. Sekuat apapun aku berteriak, tetap saja tak terdengar. Bayi itu melayang semakin dekat. Lebih dekat, sangat dekat. Dan kita lanjut di part 2.